Utang pemerintah terus membengkak. Kementerian Keuangan mencatat, per akhir Agustus 2022, utang Indonesia mencapai 7.236,61 triliun rupiah. Angka ini naik 73,49 triliun rupiah dari bulan Juli 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujui ju simpuh sabare bungka nampiawai naraco luruih main daun. Indak basisiah jo basibak, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak babilang gala. Wujud nyu sambah nang terserak kapado penonton Minang Mustika Jaya kasadonyo. Dun sana Minang Mustika Jaya namu cintoi, semoga selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa ada gangguan dari sudut apapun andaknya. Amin ya rabbal alamin. Lah kita lihat cuplikan di awal video ko yang mana hutang Indonesia semakin naik. Data yang ada di Menteri Keuangan. Memang kita dalam pemerintahan kini ko banyak pembangunan infrastruktur yang mana alah banyak perlu kita rasakan nilai manfaatnya. Namun bukan tidak mungkin masih ada pembangunan yang indak tapek sasaran. Indak dalam skala prioritas dan penting yang membuat nilainya indak teraso sehingga hutang bertambah, nilai yang dirasakan dari pembangunan itu indak dirasakan, seperti misalnya yang kurang tepat sasaran, ada pembangunan bandara di Majalengka yang kabarnya sampai ini indak ada penerbangan. Mungkin banyak lagi yang lain-lainnya. Kita pun tentu merasakan apa nilai infrastruktur yang ala maksimal. Seperti yang sendiri merasakan pulang kampung lewat darat yang dulunya lama, ini 24 jam, 25 jam telah bisa sampai ke kampung. Itu salah satu yang kita rasakan dari pembangunan. Namun yang kita sayangkan banyak pula pembangunan-pembangunan yang tidak tapai sasaran tersebut. Dan begitu pula lah dengan kehidupan kita, apabila kita indak efektif dan efisien, indak tapai sasaran, indak skala prioritas dalam mengeluarkan kepiang, mengeluarkan pitih, membeli hal-hal yang tidak tepat, itu pun akan menjadikan beban bagi kita. Banyak dun sana ambo yang bodangakan karena gaya hidup malah tadinya usaha stabil rusak de gaya hidup tersebut. Upaya utang mengkredit itu tadinya itu yang sederhana lah do, usaha dengan itu yang mewah, kredit dengan biaya yang lebih tinggi per bulannya harus dikeluarkan. Kesudahnya usaha seketik penurunan, usaha macet, tentu kredit macet loh. Malah panjang ketika kalau tidak konsentrasi tak ada usaha oleh, akhirnya jatuh bangkrut, akhirnya usaha tutup. Itulah yang banyak kita lihat dalam kehidupan. Banyak beban hidup itu tidak baik, cuma membuat baik itu gaya hidup berkecil orang. Jadi dalam hal itu terjebak terhadap utang. Kalaulah kita banyak utang, kalau kita berutang, malam atau batanggang, siang
rasokan adang. Jadi kamari bedo. Itu ndak tenang. Lebih baik dosana Minang Mustika Jaya. Mari kita efektifkan. Mari kita sesuaikan pakai cepapatah. Jangan sampai kadang pasak pada tiang. Jadi kita hidup sederhana itu kan merupakan sunnah, merupakan ajaran dari Rasul kita. Jadi kita celiaklah kembali kepada orang gaya-gaya kita dahulunya. Malah lebih tenang hidupnya. Walaupun bersawah sepetak, walaupun bersawah tidak bertumpak-tumpak, hanya sekedarnya, tapi bisa hidup tenang. Itulah dunia dia ke zaman ko yang membuat masyarakat, membuat manusia semakin tergilo-gilo terhadap dunia ko. Sehingga bau payo menandiangi, bau payo menyayangi, bau payo untuk tampil lebih dari yang lain. Sehingga lupa dengan cara bautang, dengan cara meminjam, akhirnya kita sendiri yang pusing. Marilah kita celiak cuplikan film para pencari Tuhan, si Udin, si Astrol dan miskin dan terjebak utang ke tukang sayur. Mari kita celiak. Dan setelah itu kita lanjutkan menengah tausiah dari Ustadz Abdul Somad tentang hutang, hukumnya, solusinya. Mari kita dengarkan di sana sedunia. Sampean itu gimana sih, Din? Punya utang sama saya kok buron terus. Situ sama sekali nggak ngasih saya kesempatan buat nagih. Nggak fair ini. Situ tahu nggak? Kalau sampean dan Asrul nggak juga bayar utang, saya nggak bisa jualan lagi. Kalau saya nggak jualan, berapa rumah tangga gagal masak? Itu semua gara-gara situ dan Asrul ndak bayar utang. Jawab dong. Jangan nelen ludah terus. Saya udah kehabisan alasan untuk mengelak lagi, Mas. Dan saya nggak punya uang untuk membalas omelan Mas Jueng. Yang tertinggal cuma ludah untuk ditelan. Den. Membayar utang itu hukumnya wajib. Situ ngerti agama apa enggak sih? Ya ngerti, Mas. Kalau ngerti ya bayar. Iya, tapi mau bayar pakai apa? Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid nggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid nggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis.
saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang.